kafe, terus ada juga masalah yang Oh, kalau buka kafe, saya nggak buka kafe. kopi maksudnya. Ya, saya buka produk bikin brand kopi ini sebenarnya menyemangati para pemerhati kopi bagaimana untuk memasarkannya. Kebetulan saya punya nama yang dikasih orang tua, Khadijah. Itu biar jadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Saya bikin kopi for wisdom. Tapi sebenarnya ini juga akan berkelanjutan untuk jadi sebuah buku tentang hidup saya. Seperti halnya minum kopi atau menyuplai kopi untuk diri kita agar kita lebih bijaksana. Jadi hidup itu perjalanan dan ada saat-saat kita bisa mengukur diri kita. Kapan kita harus berbahagia, senang, kapan kita harus introspeksi, kapan kita harus berbagi, kapan kita harus sharing dengan yang lain. Jadi hidup memang harus berkaitan satu sama lain, harus berhubungan dengan yang lain, gak bisa menutup diri sendiri gitu. Tapi termasuk ini nggak sampai bisnis menghilangkan kejenuhan atau mungkin masalah-masalah yang ada, mungkin ini salah satu penyemangat juga atau seperti apa? Kalau saya alhamdulillah hidup mengalir saja. Masalah setiap hari itu pasti ada dan setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri, dengan kesehatan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, ya kan, dengan harapan. Jadi semua orang punya masalah. Buat saya untuk menjadi saya sekarang ini, karena saya bisa menyelesaikan masalah saya sebelumnya. Dengan menyelesaikan masalah saya sebelumnya, saya menjadi saya sekarang ini. Saya bisa mengatakan Khadijah, nama yang diberikan oleh orang tua saya. Tapi tetap saya pakai By Ayu Azhari. Habis sudah brand kan? Alhamdulillah, itu juga suatu anugerah buat saya. Teman-teman di sini kenal juga dan hadir karena saya Ayu Azhari, betul nggak? Jadi gimana caranya supaya nama yang diberikan orang tua saya ini juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi Mbak, sedikit masalah sedikit Mbak, mengenai masalah sekarang yang lagi mungkin membuat kepikiran masalah putra-putra Mbak Ayu sendiri. Oh iya, Dan jelas. juga Ibra seperti apa sekarang Mbak? Buat saya fokus anak dulu ya. Ada ini datang dari statement anak saya, Sean, yang lagi di Finland, atas keprihatinan dia dengan adanya masalah Excel yang kita semua shock. Dia bilang, "Mom, gila ya, kesedihan, kesusahan, keterpurukan kita dijadikan hiburan, dijadikan entertain untuk konsumsi publik gitu." Aku bilang, "Sean, itulah hidup. Sekarang bagaimana kita menyikapi itu dengan cerdas. Sekarang ini kan zaman digital, ya kan? Semua bisa. Jadi kamu bisa counter, kamu bisa memunculkan diri kamu bisa usaha. Just be creative untuk setiap masalah yang kamu hadapi. Jadi buat saya, masalah juga kadang-kadang pembuka pintu rezeki buat saya. Karena ada masalah, saya jadi banyak dihubungi teman-teman lama yang sudah melupakan saya misalnya. Orang yang nggak ingat saya. Kemudian buat saya selalu menjadi satu hal yang positif. Alhamdulillah saya bisa jadi saya sekarang ini karena saya bisa menyelesaikan dan menghadapi masalah-masalah yang pernah saya hadapi. Mungkin teman-teman juga tahu ya, masalah bukan baru pertama kali buat saya gitu. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini perkembangan Excel dan juga Ibra seperti apa mungkin? Kalau masalah itu kan masalah hukum ya, biarlah proses hukum berjalan sesuai dengan undang-undangnya, alurnya. Saya percayakan itu kepada negara, kepada yang berwajib, kepada yang memang akan menyelesaikan itu, dan itu ada prosesnya. Mungkin biar fair sedikit ya, waktu saya nengokin Excel itu bilang, "Mam, beritanya buruk sekali ya tentang saya," dia bilang. Saya bilang enggak, ya simpang siur, tapi kan ada kesempatan buat kamu suatu saat juga untuk menunjukkan, biar waktu yang menjawab siapa kamu sebenarnya. Terus ada hal yang membuat saya sangat-sangat tidak terpukul. Dalam keterpurukan saya, dalam keterpukulan dan syoknya saya, anak saya bilang, "Mam, saya sangat syok dengan kejadian ini. Saya apologize, saya minta maaf." Dia bilang, "Saya peluk dia, it's okay Axel, ini adalah hidup," saya bilang. Terus dia bilang, kebetulan adiknya punya burung di rumah. Dia bilang, "Mam, seekor burung yang indah terbang di alam bebas. Kita semua tidak bisa melihat. Tapi pada saat dia dikurung, semua bisa melihat keelokan burung itu." Saya langsung alhamdulillah, berarti anak saya mengerti bahwa ini adalah hidup.
dia kesandung, dia harus mempertanggungjawabkan itu, dan dia masih melihat sisi positif dari dirinya, bahwa dia yakin bahwa sesuatu yang indah akan dilihat orang dengan berjalannya waktu. Kemudian dengan perkembangan selanjutnya, saya ketemu Axel lagi, nengokin gitu ya, dia bilang, "Mam, saya nggak usah dipindahin ke ruangan lain yang lebih bagus. Saya senang bersama orang-orang di sini, walaupun kurang nyaman," dia bilang. "Saya bisa mengajak teman-teman untuk semangat di sini dan memberikan satu motivasi." Dia bilang ada satu hal. Dia bilang sesuatu yang buruk di dunia belum tentu buruk di akhirat. Kemudian satu lagi, kita seperti hewan di kerangkeng, dikurung, ya kan? Tetapi bagaimana kita mendapat ridha Allah? Walaupun kita diperlakukan seperti, maksudnya dikurung ya, bagaimana kita mendapat ridha Allah? Nah, kita semua nih di luar, Axel bilang, belum tentu kita dapat ridha Allah. Jadi dia ngajak orang-orang semua untuk introspeksi di dalam sana, bahwa semua ada hikmahnya. Paling enggak, saya sebagai ibu ada rasa syukur dan bangga saya bahwa saya sebagai ibu selama ini mendidik anak saya dalam keadaan apapun, anak itu masih bisa menyikapi dengan positif dan bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang, walaupun cuma di dalam kurungan ya. Dia bisa punya hati dan jiwa yang besar, pasrah, bahwa di dalam kurungan pun dia ingin bermanfaat dan berbuat baik. Terus terang, Axel sangat shock dan tidak menyangka bahwa dia bisa ada di dalam situ gitu, seperti mimpi. Sebelumnya lagi pergi sama saya, pulang lagi ketawa-ketawa, dia keluar, tak tahu dijemput gitu kan. Tak tahu di sana pas kita datang lagi udah pakai baju tahanan gitu. Jadi shock, tapi ya nggak apa-apa. Itulah hidup. Dan hal yang saya sampaikan ke dia, ini bukan baru pertama kali terjadi kepada manusia. Saya pernah dengar ada seorang teman pernah mengajak saya untuk bekerja sama membuat satu pertunjukan. Dia bilang ceritanya sangat indah. Cerita terindah yang pernah ada di dunia ini dan diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu apa? Ya. Kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Qur'an. Jadi di situ ada semua pelajaran tentang manusia dan proses manusia, dari parental guidance, bagaimana orang tua mendidik anak, bagaimana antara anak-anak dengan saudara-saudaranya, sibling, ya kan? Kemudian bullying, dia dibully sama keluarganya, sama kakaknya gitu ya. Kemudian dia dihianati, dibuang di sumur, kemudian dia berproses, ditolong orang, sampai dia bersabar, akhirnya dia difitnah, ya kan, kesandung. Jadi seorang laki-laki muda tersandung, kena fitnah, dia masuk penjara. Di dalam penjara dia dimuliakan Allah. Di situ dia berjumpa banyak orang dan dia bisa melihat banyak hal, misalnya ramalan mimpi, orang mimpi apa, dia bisa menyampaikan hal yang jadi sesuatu yang baik buat dia. Dia dimuliakan, dia dikeluarkan dari penjara jadi seorang gubernur, kemudian dia jadi seorang raja, dan di akhirnya pun dia menemukan cintanya yang sejati, yang dulunya dia difitnah gitu. Jadi saya bilang Axel ini bukan kisah pertama dalam perjalanan manusia, ini sudah ada dari ribuan tahun lalu. Jadi kamu nggak usah takut dan sedih. Publik maupun masyarakat akan tahu dengan perjalannya waktu. Jadi saya minta tolong jangan dijudge anak saya hal-hal yang tidak baik, karena dia belum pernah berbuat kriminal, dia belum pernah melakukan hal-hal yang negatif, dan dia tidak memperjualbelikan kemana-mana. Dia niatnya itu hanya menolong teman dan lain-lainnya. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya, itu yang saya dengar dari dia. Jadi kita lihat aja proses waktunya, dan saya juga nggak mau terlalu banyak bicara karena bukan ranah saya dan saya sebenarnya nggak terlibat. Tapi di sini saya sebagai orang tua, saya tidak akan menutupi, saya akan menjawab. Saya bangga dengan anak saya, dalam keadaan terpuruk pun dia masih bisa positif dan mau berbagi, memikirkan kebaikan untuk yang lain yang ada di situ. Jadi dalam keadaan terpuruk pun, di balik jeruji besi di kerangkeng seperti binatang, dia bilang dia masih bisa mengajak orang lain untuk bersyukur dan menjadi orang yang lebih baik.